Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pasar smartphone entry level sekarang makin menarik teman-teman, yang dimana kalau dulu kita beli smartphone harga terjangkau biasanya cuma dapat yang speknya apa adanya dan desainnya itu biasa banget. Nah, zaman now kita beli di harga 1 jutaan bisa dapat smartphone ada yang fokusnya di desain, kemudian ada yang fokusnya di performa, fokus di memori, kamera, dan sekarang ada yang fokusnya di musiknya teman-teman. Jadi di sektor audio. Ya, harganya cuma 1 jutaan tapi fokusnya di audio. Ini unik banget. Oke, langsung saja kita sambut smartphone-nya. Ini dia ZTE Nubia Music. Ini dia box dari smartphone Nubia Music, yang dimana saya rasa smartphone ini adalah salah satu smartphone entry level yang paling unik di tahun 2024. Ya, dengan harga cuma di kisaran 1 jutaan kecil saja kita dapat smartphone yang fokusnya itu di musik. Ini jarang banget ya teman-teman. Kita lihat untuk bagian boxnya, jadi ini dia, boxnya saja sudah unik ya. Sangat ciri khas musik banget, Nubia Music. Kemudian ini ada gitar, selanjutnya ini ada alat DJ, ada headphone. Jadi saya rasa untuk desain boxnya saja sudah menunjukkan kalau smartphone ini memang difokuskan di sektor audionya. Kemudian ini dia sudah support DTS:X, kemudian powered by ZTE. Jadi Nubia ini masih di bawahnya ZTE ya teman-teman. Kita lihat bagian kanan, ini dia volumenya bisa sampai 600%, kemudian ada dual jack audio di sini, jadi ada 2 lubang nanti. Internalnya sudah lega di 128 GB, kemudian baterainya di 5000 mAh. Ya, dan harga di 1.100.000-an ya. Saya rasa ini sudah oke, terutama internalnya ya sudah lega. Kemudian bagian atas ini dia untuk smartphone-nya, kita unboxing yang warnanya adalah pop art dengan RAM-nya sebesar 4 GB. Di sektor kirinya tulisannya Nubia Music. Dan bagian belakang ini adalah spek singkat dari ZTE Nubia Music ini. Ya, saya rasa cukup menarik untuk smartphone ini soalnya harganya yang sangat terjangkau. Dan ini sudah garansi resmi. Ini dia, garansi resmi 1 tahun. Oke, langsung saja kita unboxing. Kira-kira semenarik apa smartphone ini? Yang dimana memang dia sudah launchingnya cukup lama ya, mungkin sekitar sebulan yang lalu. Tapi saya berkesempatan unboxingnya baru sekarang. Tapi memang saya juga sudah penasaran lama sih sama Nubia Music ini. Oke, langsung saja kita unboxing. Ini dia Nubia Music. Ya, kita langsung disambut sama box yang pertama. Yang dimana biasanya box dari smartphone ZTE itu rapih-rapih ya teman-teman. Kita lihat apakah di sini juga rapih. Dan isi untuk box yang pertama adalah kita mendapatkan, ya ini dia, pin ejector yang berbentuk seperti kompor ya teman-teman. Kemudian kita dapat ini panduan mulai cepat Nubia Music. Selanjutnya kita dapat kartu garansi, jadi sudah resmi di Indonesia, yang dimana kita lihat untuk lokasinya. Nah, ini cukup banyak ya lokasinya. Jadi ada di Jakarta, kemudian Pekanbaru, Pontianak, Surabaya, Depok, Bandar Lampung. Kemudian ini ada di Samarinda, Yogyakarta juga ada, jadinya aman. Ya, untuk service centernya ternyata ZTE sudah cukup lengkap di Indonesia. Bisa dilihat, bisa di pause, kemudian di screenshot ya teman-teman. Jadi kalau beli smartphone Nubia saya rasa sudah cukup adem lah hatinya gara-gara service centernya yang tersebar merata di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan silicone case. Oke, dan ini dia untuk case-nya cukup tipis tapi kualitasnya bagus. Jadinya potongannya rapi, nggak kerasa kasar teman-teman. Dan kita lihat untuk di sektor kameranya ini unik ya, lingkaran besar seperti ini, yang dimana nanti bakal speakernya di sini teman-teman. Jadi yang paling besar malah speaker, bukan kameranya. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Jadi harga 1 jutaan kecil masih dapat case ini, good job. Ya, kemudian kita disambut sama smartphone-nya, yaitu Nubia Music, yang dimana kita lihat, ya ini selling point-nya seperti yang ada di box-nya teman-teman. Dan langsung saja kita kletek dulu untuk smartphone-nya. Wow, langsung terlihat ya betapa uniknya smartphone ini. Kita kletek dulu. Dan IMEI-nya juga kita kletek. Ini dia desain dari ZTE Nubia Music. Ya, ternyata desainnya di sini juga unik, teman-teman. Yang dimana ini warna-warni seperti warna kartun ya. Jadi ada warna merah, kemudian biru, dan ada warna kuningnya juga. Kita lihat untuk finishingnya, dia finishingnya ini glossy seperti kaca, tapi masih dari plastik pastinya bagian backcase-nya ini. Kemudian ada garis-garis seperti komik ya.
Kita lihat ada yang warna putih, kemudian untuk modul kameranya ini kotakan besar, di mana di sini ada 2 buah kamera dan ada 1 speaker yang ukurannya cukup besar seperti ini, teman-teman. Ya, dari desainnya saya rasa ini cukup meyakinkan untuk kualitas audio di smartphone ini. Kemudian di bagian tengahnya ada tulisannya DTX-X. Ya, mantap ya. Kemudian kita lihat untuk detailnya di sini ada tulisannya Immersive 3D Audio. Oke, kemudian ini Nubia. Dan ini ada AI dual kamera, sama ada 1 LED flash di bagian atasnya ini. Jadi masalah desain saya rasa ini keren sih. Unik untuk anak muda, ini cocok banget desain dari Nubia Music ini. Kita lihat untuk bagian depannya ini sudah ada anti goresnya, jadinya aman. Kemudian untuk detail di bagian bawah ini ada mikrofon dan ada lubang Type-C. Ya, ini kerasa sepi banget ya, soalnya biasanya bagian bawah ini ada speaker, tapi speakernya di bagian belakang ini, teman-teman. Jadinya rasanya sepi. Kemudian bagian kanan ini ada tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint, jadi ada fingerprintnya. Kemudian atasnya adalah volume up and down, yang kalau dipencet ini sudah clicky dan terasa cukup solid. Kemudian bagian atasnya ada 2 lubang jack audio 3,5 mm. Ya, ini salah satu fitur yang sangat jarang ya ada di smartphone, apalagi entry level. Jadi semisal teman-teman mau berbagi musik menggunakan headset sama teman, itu nggak harus berbagi setengah-setengah untuk headsetnya, bisa langsung colokin 2 headset di smartphone ini. Ya, semisal berbagi sama teman sesama cowok nanti agak aneh ya, soalnya kayaknya romantis. Tapi kalau berbagi sama cewek mungkin bisa jadi modus. Jadi kalau di smartphone ini kita tidak bisa modus ya, teman-teman. Ya, paling modusnya bilang aja kalau headsetnya cuma ada 1, padahal ini lubangnya ada 2. Oke, kemudian bagian kirinya ada tempat untuk SIM tray-nya dan solid untuk smartphone-nya, tidak terasa kopong. Untuk bagian frame-nya ini warnanya titanium silver gitu, teman-teman. Ya, positif banget ya untuk smartphone dari Nubia Music ini. Oh ya, kelupaan kita pasang dulu untuk case-nya. Jadi kita pasang case-nya, ini desainnya masih terlihat sangat baik. Dan bagian bump kameranya ini terlindungi juga sangat baik ya. Jadi bagian bumpnya ini ada tonjolannya semua, teman-teman. Untuk lubangnya juga presisi, jadi case-nya ini kualitasnya juga bagus. Oke, kita lanjut lagi unboxingnya. Dan bisa dilihat, wow, untuk memang Nubia ini boxnya sangat rapih ya, teman-teman. Jadinya beda sama brand sebelah yang kadang ada yang cuma dimasuk-masukin aja untuk kelengkapannya. Kemudian di sini kita ambil untuk kepala chargernya, yang dimana outputnya dia maksimal masih di 10 watt saja. Jadinya belum support fast charging, tapi ya nggak masalah, harganya juga terjangkau. Kemudian di sini kita mendapatkan, kita dapat headset, teman-teman, yang dimana headsetnya itu 2 ternyata. Oke, jadi ada 4 lubang headset di sini. Dimana ini jarang-jarang sih. Oh, mantap, dapat 2 headset sekaligus. Jadi memang ini musiknya ditekankan ya dari ZTE. Ini pertama kali saya dapat 2 headset saat unboxing smartphone, memang unik sekali sih. Dan selanjutnya kita dapat kabel data Type-C yang berwarna oranye. Oke, kita lihat dulu kelupaan untuk SIM tray-nya. Untuk SIM tray-nya di sini hybrid, teman-teman. Jadi milih modul SIM atau single SIM plus micro SD. Oke, langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Nubia Music. Ini dia tampilan awal dari Nubia Music. Ya, ternyata pertama untuk set layar ini feel-nya cukup premium, soalnya bingkainya sudah cukup tipis dan punch hole juga, teman-teman. Ya, dan harga di kisaran 1,1-an, saya rasa ini layarnya sudah oke ya. Ini luasnya sekitar 6,6 inci, kemudian panelnya IPS LCD dan resolusinya di HD+, yang dimana untuk kualitasnya ini warnanya cukup pop up dan feel-nya agak jernih ya untuk di layarnya ini. Ketajamannya sudah oke dan gerakannya smooth karena refresh rate di 90 Hz. Ya, yang saya suka di sini bingkainya. Jadi kanan kirinya tipis, kemudian dagunya di kelas entry level juga lumayan tipis dan punch hole juga. Jadi layarnya sudah jempolan dari Nubia Music ini. Ya, selanjutnya kita cek untuk sektor softwarenya. Ya, untuk softwarenya di sini menggunakan UI MyOS 13 dengan Android-nya 13, teman-teman. Jadinya belum yang up to date, soalnya sekarang ada di 14, tapi ternyata Nubia Music ini masih Android 13. Ya, saya rasa di kelas entry level masih nggak masalah sih, softwarenya belum yang up to date, soalnya harganya juga terjangkau. RAM-nya di sini 4 GB dan bisa ditambah lagi 4 GB untuk RAM virtualnya. Kita lihat untuk fitur-fiturnya di sini.
Jadi untuk fiturnya yang pertama kita lihat untuk personalization-nya lumayan banyak. Jadi ada tema, kemudian wallpaper, app icons juga bisa kita atur untuk bentuknya. Selanjutnya kita lihat untuk animation speed-nya juga bisa kita atur. Kemudian di sini ada color and shape. Ini malah font. Kemudian ada color and shape. Kita bisa atur untuk warna-warnanya, teman-teman. Jadinya untuk pengaturannya cukup oke di sini. Kemudian untuk temanya ini dia ada Android sama Nubia Classic. Oke ya, untuk personalization-nya di sini. Lanjut ke sektor suaranya yang dimana salah satu kelebihan dari smartphone ini, kita lihat di sini ada DTS Sound dan ada DTS X Ultra. Oke, ini cukup mantap ya. Bisa kita aktifkan dan nonaktifkan. Kita lihat lebih detailnya. Ini dia untuk DTS. Kemudian ada personal audio preference. Ya, kita bisa atur untuk suaranya lebih ke musik, untuk game atau normal. Ya, kita coba ke musik dan bisa ada pengaturan equalizer-nya juga di sini. Ya, cukup lengkap ya teman-teman untuk pengaturan suara di Nubia Music ini. Karena memang smartphone ini utamanya di sektor audio. Mantap. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada Scene Mind, yang dimana ada Live Island. Jadi untuk ini bagian pansolnya bisa ada efek-efek seperti brand sebelah. Jadinya lebih kerasa modern ya untuk Live Island ini. Selanjutnya ke fitur-fiturnya. Jadi yang pertama ada sistem navigasi, ada record skin, ada app duplikator. Jadi bisa ada 2 aplikasi sekaligus. Selanjutnya ada screen admit touch. Ya, ini cukup standar banget untuk fiturnya di Nubia Music ini, teman-teman. Kemudian kita lihat saja langsung untuk memori yang tersedia di device info HW. Ya, untuk free memory yang pertama RAM-nya ini masih free di kisaran 1,7 GB atau 1,8 ya kalau dibulatkan. Terpakai sekitar 54%, yang dimana berarti UI-nya masih kerasa nggak begitu ringan ya. Soalnya terpakai setengahnya lebih. Internalnya free masih di 102,34 GB. Jadi memorinya saya rasa sudah oke di kelas entry level. Untuk layarnya ini dia di HD Plus dan untuk refresh rate di 90 Hz. Jadinya sudah smooth juga gerakannya. Kemudian SoC-nya adalah UniSoC SC9863A. Ya, ini salah satu yang cukup disayangkan ya teman-teman. Soalnya chipsetnya ini jadul dan cukup panas. Sehingga smartphone ini saya rasa belum cocok digunakan untuk gaming. Dia lebih cocok buat entertainment saja. Kita lihat untuk detailnya. GPU-nya ini Power VR Rogue GE8322. Jadi chipsetnya ini masih jadul. Kemudian kita ke general, untuk memory flashnya tentunya masih di eMMC karena chipsetnya belum support. Oh iya, untuk sensor di sini ada yang unik, soalnya sensornya sekilas kita lihat ini minim ya, jadi nggak ada sensor magnetik, kemudian gyroskopnya nggak ada, dan sensor cahaya juga nggak ada. Jadi di sini minim ciri khas entry level. Tapi yang unik di sini yaitu ternyata ada sensor NFC-nya, teman-teman. Ya, jadi ini 1 jutaan kecil tapi sudah ada NFC-nya, nggak ada magnetik tapi ada NFC-nya. Mantap ya, jadi jarang-jarang ada smartphone entry level banget tapi sudah tersedia NFC. Kita lanjut ke sektor kamera. Jadi untuk kamera, ZTE Nubia Music memiliki 2 buah kamera, yang dimana kamera utamanya sebesar 50 megapiksel, kemudian yang kedua adalah lensa AI. Untuk kamera depannya ini sebesar 5 megapiksel, dan ini dia untuk tampilan UI dari kamera di Nubia Music. Ya, UI-nya cukup standar ya, seperti Android stock saya rasa. Kita lihat untuk zoomnya maksimal bisa sampai di 4 kali. Kemudian kita lihat ada fitur SDR-nya, ada filter warnanya juga. Dan kita lihat untuk fitur-fiturnya di sini ada portrait. Kemudian kita ke more. Ya, di more di sini ada time lapse, ada mode malam. Ya, mantap. Ada panorama 50 megapiksel, ada mode pro dan QR code. Ya, jadi standar banget untuk fitur-fiturnya. Kita lihat untuk di videonya di sini resolusinya maksimal sampai di Full HD 30 fps dan tidak ada pengaturan untuk stabilisasinya, teman-teman. Kita lihat untuk kamera depannya apakah juga bisa sampai di Full HD. Ya, kamera depan dia maksimal di HD saja, jadinya resolusinya tidak seperti kamera belakangnya. Untuk hasilnya seperti biasa, chipset UniSoC jadul ini ISP-nya masih agak kurang ya teman-teman, jadinya warnanya masih agak pucat. Dan nanti kita fokusnya di sektor audionya saja. Ya, kemudian kita lanjut lagi untuk fitur-fiturnya. Jadi di sini ada fitur FM radio, yang dimana dia bisa kita hidupkan tanpa mencolok headset sama sekali, teman-teman. Bisa lihat ya.
Jadi bisa instan langsung hidup untuk radionya. Ini mantap. Kita lihat untuk radionya. Wow, kualitasnya juga bagus teman-teman. Nah, jadi di sini ada radio yang tanpa harus nyolok headset sama sekali. Jadinya good job ya untuk ZTE Nubia Music ini. Kemudian langsung saja kita tes untuk kualitas speaker dari Nubia Music. Ya, untuk speaker di sini Nubia Music memiliki single speaker di bagian belakang ini teman-teman yang ukurannya cukup besar. Untuk kualitasnya saya rasa ini adalah salah satu yang terbaik di kelas entry level ya. Jadi suaranya sudah keluar, kemudian bassnya terasa cukup nendang ya. Jadi di akhir itu masih dep-depnya itu dapat. Kemudian untuk high-nya ini masih agak terasa pedes ya. Jadi masih agak cering-cering untuk di frekuensi tingginya. Kemudian untuk detailnya juga oke. Jadi saya rasa untuk di harga 1 jutaan kecil ini salah satu speaker terbaik di kelasnya teman-teman. Ya, cuma di sini saya rasa untuk volume maksimal standarnya ini agak kurang keras ya teman-teman. Jadi suaranya masih kurang keras. Cuma untungnya ada volume booster. Nah, ini dia volume booster. Yang dimana untuk kualitasnya itu cukup bagus. Jadi tidak begitu mengurangi kualitasnya. Dan masih ada the highest volume booster. Nah, ini dia. Yang dimana untuk di tingkatan yang 3 ini kualitas suaranya masih oke, cuma ya sudah agak berkurang ya. Jadi agak cempreng dan sedikit pecah. Jadi saya rasa untuk kualitas speakernya ini bagus. Ya, kemudian sekarang langsung saja saya mau bandingkan untuk kualitas speaker dari Nubia Music ini dengan Redmi 14C, harganya lebih mahal. Dan satu lagi yaitu ini dia, itel P65, jadi harganya lebih mahal semua dari Nubia Music ini. Kira-kira bagaimana perbandingan kualitas speakernya dengan dua smartphone entry level ini? Let's check it out. Ya, untuk kesimpulan saya rasa Nubia Music ini recommended buat kalian yang cari smartphone untuk entertainment dengan budget yang sangat terjangkau. Jadi cuma di kisaran 1.100.000-an saja teman-teman. Ya, kita lihat yang pertama, satu layarnya sudah bagus, ini layarnya jernih, kemudian bingkainya juga tipis, jadinya nyaman buat nonton. Kemudian speakernya ini oke banget teman-teman, jadi suaranya sudah jernih ya kalau dibandingkan sama kompetitornya. Selanjutnya ada FM radio yang bisa kita hidupkan di mana saja dan kapan saja, sehingga nggak butuh headset, dan ada dua colokan headset juga. Jadi saya rasa dibuat entertainment ataupun multimedia, smartphone ini sudah sangat recommended dengan kelas harganya teman-teman. Ya, paling minusnya yaitu chipsetnya yang saya rasa sudah jadul ya, jadinya buat gaming ini kurang recommended. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Nubia Music. Apabila ada masukan atau saran, boleh tulis di kolom komentar. Terus juga untuk subscribe channel Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya Miza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.